pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita menghasilkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan, membawa doa kita untuk Indonesia, bangsa kita tercinta. Syukur kami Tuhan. Setia
setiap negara kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu dengan penuh sukacita. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Inilah saat kita untuk berdiri bagi bangsa kita, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita semua umat di dalam umat-umat yang bersyukur menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Nama Tuhan. Mari bersuka cita Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan sudah tercurah bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan akan membangkitkan setiap hati kami Tuhan, membangkitkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Yesus
Tanggal 17 Agustus kemarin kita sama-sama peringati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan pada hari ini, GBS Kalvari, kita sama-sama membawa doa kita untuk Indonesia, membawa harapan kita, syukur kita ke hadapan Tuhan kita. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagi negara kami tercinta Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan deklarasi bagi bangsa Indonesia. Saya akan mengucapkan setiap bagian dan jemaat boleh mengikuti bersama-sama dengan iman. Deklarasi bagi bangsa Indonesia. Deklarasi bagi bangsa Indonesia. Kami mendeklarasikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dan rahmat dari tangan Tuhan, yang menuntun para pahlawan bangsa. Kami memperkatakan hikmat, keadilan, dan roh takut akan Tuhan atas Presiden, jajaran menteri, serta seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah. Kami deklarasikan Indonesia berdiri teguh, mandiri dan berdaulat penuh. Kami mendeklarasikan setiap praktik korupsi dan keserakahan dihancurkan. Kami deklarasikan hukum yang tidak tebang pilih, penegakan hak asasi manusia, dan keadilan yang merata, dari Sabang sampai Merauke. Kami mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan bangsa ini. Kami mengucapkan berkat atas perekonomian Indonesia. Tanah ini subur, hasil laut melimpah, industri diberkati,
Lapangan kerja terbuka luas. Dan kemiskinan dipatahkan. Demi kemakmuran seluruh rakyat. Kami mematahkan setiap roh perpecahan, intoleransi, dan radikalisme. Kami deklarasikan jalinan kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama dan budaya, agar tetap kokoh. Cinta kasih dan perdamaian melingkupi setiap hati anak bangsa. Kami mendeklarasikan bahwa komunitas Kristen dan gereja-gereja di Indonesia bangkit dengan integritas. Kami hadir untuk melayani, membawa damai sejahtera, dan menjadi berkat nyata bagi lingkungan sekitar. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati. Amin. Siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan hati dan setiap hati kita, dan setiap kebutuhan kita. Tuhan sudah menciptakan kita setiap hari.
Kami siap Tuhan untuk menerima sebagian dari firman-Mu, biarlah kami bisa mendengarkannya dengan sukacita, dengan taat Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Cima. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ada semangat? Ya, merdeka. Kita baru bisa merayakannya hari ini ya. Karena di minggu kemarin kan masih tanggal 16 gitu ya. Tapi kita percaya bukan hanya di musim kemerdekaan ini kita berdoa bagi Indonesia ya, tapi setiap hari kita juga mau berdoa untuk bangsa ini agar bangsa ini mengalami pemulihan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia ini tidak ada di dalam, artinya tidak lagi berada di bawah penjajahan seperti masa lalu. Dan kemerdekaan itu tidak datang dengan mudah karena perjuangan itu butuh harga yang dibayar, ya, butuh pengorbanan, banyak jiwa yang dikorbankan, ya, para pahlawan yang kita juga terus peringati. Bahkan kalau di tiap upacara di sekolah-sekolah kita nggak pernah lupa ya kalau yang para murid mendoakan para pahlawan karena mereka berjasa besar untuk bangsa ini, ya, mereka menumpahkan darah untuk Indonesia ini agar bisa merdeka. Tapi yang menjadi perenungannya adalah apakah kemerdekaan hanya sebatas tidak dijajah oleh bangsa lain? Sebab seseorang bisa hidup di negara yang merdeka, namun dirinya sendiri masih diperbudak. Ya. Banyak saat ini kasus korupsi, ya, judi online, belum lagi yang narkoba. Itu merupakan juga satu pertanda bahwa bukan bangsanya udah secara legal tertulis bahwa merdeka tahun 45 gitu ya, tetapi warga negaranya ini gitu, ya. Jadi masih perlu berjuang ternyata ya untuk merdeka dari hal-hal yang tadi disebutkan dan masih banyak lagi itu yang kelihatan saudara. Tapi yang tidak terlihat adalah dari dalam jiwa. Banyak orang yang ternyata belum dimerdekakan dari rasa sakit hati, amarah, kepahitan, bahkan cinta akan uang, keserakahan, ya. Itu menandakan bahwa penjajahan itu bukan hanya dari luar, tetapi terjadi juga dari dalam hati. Ibaratnya seperti orang yang percaya udah diselamatin. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh darah Yesus. Ya, kita mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, udah membebaskan saya dari dosa gitu. Tapi masih hidup di dalam dosa, berarti ini belum merdeka. Saat ini saya membawakan renungan tentang kebenaran yang memerdekakan. The truth, ya, bacanya gimana? The truth that sets free, ya. Jadi kebenaran yang memerdekakan, apa itu? Kebenaran yang memerdekakan. Merdeka itu artinya bebas gitu ya. Tapi kita akan bahas mengenai hal ini, kita sharing ya. Mungkin dari perenungan pada pagi hari ini saudara juga terus mengalami peningkatan, termasuk saya ya, untuk benar-benar mengalami kebenaran yang memerdekakan. Jadi nggak hanya aku merdeka sebagai bangsa Indonesia, aku udah dimerdekakan sama Tuhan Yesus, merdeka. Seperti apa gitu. Kalau saudara yang menyaksikan midweek worship hari Jumat kemarin tentang merdeka di dalam belenggu katanya ya, aku juga agak aneh lagi. Pertama, hamba Tuhan ini memberi judul merdeka di dalam belenggu, karena ternyata banyak orang-orang percaya juga masih terbelenggu. Artinya bukan hanya sekedar tadi dosa, tapi ada hal-hal pikiran-pikiran ya yang berkecamuk gitu, kadang-kadang masih mengikat, kita diintimidasi sama iblis gitu. Ya, tapi kita harus merdeka dari hal itu ya. Kita akan baca ayat temanya dari Yohanes 8 ayat 31b sampai yang ke-32. 31b sampai 32 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi kebenaran yang memerdekakan bukan kebenaran atas pemikiran sendiri,
atau kekuatan sendiri atau dari dunia ini. Tetapi dikatakan tadi, orang yang mengetahui kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, itu yang akan memerdekakan orang tersebut. Orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan bisa saja menganggap perbuatan yang dia lakukan itu benar. Misalnya, berbohong untuk kebaikan, atau nggak jujur lah, dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Yang penting diriku untung sah-sah aja gitu. Itu kalau orang yang tidak paham kebenaran firman Tuhan mungkin menganggap yang dia lakukan benar gitu ya. Manusia kadang membenarkan diri sendiri, tapi belum tentu benar di mata Tuhan ya. Yesus menyatakan dengan sangat jelas di Yohanes 8 ayat 34, dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau orang yang berlaku tidak benar, apalagi yang terang-terangan melakukan kejahatan dosa, udah jelas dia hamba dosa dikatakan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus menyediakan pengampunan. Tuhan tuh menyediakan pengampunan kepada setiap manusia untuk bertobat. Makanya dikatakan dia selalu mewartakan juga lewat kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus, agar kita juga tidak jemu-jemu untuk mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan orang lain ketika kita bertemu orang lain, bahwa kita tuh udah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita memang harus berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita masuk surga, tapi harus berbuat baik gitu ya. Tapi yang jelas kita diselamatkan karena anugerah Tuhan ya. Jadi kita diingatkan selalu untuk kita menjaga hidup kita yang dikatakan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Tapi saya percaya setiap orang yang cinta Tuhan, pengen dekat sama Tuhan, terus pengen meneliti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dia akan terus mengalami pemulihan demi pemulihan ya. Karena suka dijelaskan, karena misalnya hamba Tuhan yang diurapi sebagaimanapun gitu, kalau misalnya seseorang belum disentuh firman Tuhan, mau dia khotbahnya seperti biasa, mau luar biasa gitu ya, orang tersebut susah menerimanya gitu kalau mata hatinya belum dibuka. Tapi saya percaya jemaat GBS di sini semuanya cinta Tuhan ya, semuanya mau mengalami terus diubahkan Tuhan, karakter-karakter yang semakin luar biasa. Bukan berarti kita orang yang sempurna, enggak. Di dalam gereja ini nggak ada yang sempurna, termasuk saya. Masih banyak kelemahan juga gitu. Tetapi ketika kita mau misalnya melakukan kesalahan ditegur, tapi kita mau bertobat, itu luar biasa ya. Nah, hari ini kita tidak berbicara tentang kemerdekaan sebuah bangsa, karena dikatakan bangsa Indonesia ini udah merdeka, tidak dijajah lagi bangsa lain, dijaga nih ya, pemerintahan juga menjaga. Tetapi dikatakan tentang hal kemerdekaan manusia dari dosa. Kita akan bahas seperti itu karena dikatakan bangsa itu akan menjadi kuat kalau orang-orang di dalamnya juga punya pertahanan yang kuat secara diri, gitu ya. Nah, ada hal-hal yang bisa kita renungkan dan juga kita lakukan agar kita benar-benar merdeka. Yang pertama saya mau menceritakan tentang harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini selalu memiliki harga. Kayak tadi ya, Indonesia ini dulu waktu dijajah, untuk supaya merdeka banyak para pejuang yang mempertahankan negara ini. Mereka berjuang sampai mati gitu ya. Mereka terang-terangan membela bangsa ini, nggak hanya yang angkat senjata, tapi yang berpikir, yang mengusahakan kemerdekaan itu. Mereka berjuang, dan itu adalah harga yang harus mereka bayar. Tapi ada kemerdekaan yang harganya jauh lebih mahal, yaitu kemerdekaan dari dosa yang dibayar oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita harus pahami bahwa kalau kemerdekaan bangsa kita dibayar dengan pengorbanan pahlawan, kemerdekaan rohani kita dibayar dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dikatakan dari darah yang mahal. Mungkin kita nggak ada di titik waktu Tuhan Yesus disalib. Kita cuma nonton ya di film gitu. Kita bisa nangis menyaksikan. Tapi kalau orang yang terjun nih gitu ya, menyaksikan sendiri kan biasanya lebih ngena gitu ya.
Sekarang udah 81 tahun coba sejak kemerdekaan ya. Kita anggap para pahlawan yang dulu berjuang, anggap yang paling kecil umur 15 tahun lah. Ya, mereka siapa yang umur 15 tahun di sini ya? 15 tahun mereka berjuang untuk bangsa. Sekarang umurnya udah berapa coba? Tambah 81. Udah 90 tahun lebih. Yang tersisa cuma sedikit para pejuang ini. Mungkin selebihnya yang tahan hidup ada katanya, saya sampai baca ya, pengen tahu 81 tahun ini ada nggak sih pahlawan yang masih hidup? Ada. Seorang wanita gitu ya, atau istri dari seorang pahlawan gitu. Tapi udah tua. Mereka mungkin terbata-bata mau menceritakan pengalamannya dulu gitu. Yang merasakan kan luar biasa. Dulu saya teringat almarhum Bapak Abraham ya, dia juga pejuang karena udah almarhum. Opahnya Angel, ada Angel ya di sini ya. Itu kalau ketemu nggak pernah bosan untuk menceritakan perjuangan, selalu diulang-ulang. Karena apa? Bangga loh menjadi bagian dari negara ini merdeka ya. Mungkin Bapak Abraham nggak tercatat tuh, yang lain teman-temannya ada yang tercatat di batu nisan, tapi sebagai tentara Bapak Abraham ini bangga gitu. Nah sekarang nggak ada sisanya. Kita yang hidup di generasi sekarang nggak ngerasain tuh ngangkat senjata ya, dihadapkan dengan para musuh ya, mati musuh misalnya, ayo menyerah gitu kan, aku gitu ya. Itu kan kalau yang ngadepin deg-degan banget gitu ya, gitu. Mana gitu rasanya gitu ya. Nah itu kadang membuat kita akhirnya terlena. Udah merdeka, para pejuang kita tinggal berdoa aja, aduh kita hidup merdeka. Nah di dalam Kristus juga gitu. Kadang-kadang ya, kita tahu bahwa kita tuh ditebus dengan darah yang mahal, tapi ini kita terlena ya. Udah selamat ini gitu. Jadi kita mau berjuangnya tuh gimana ya gitu. Lain dengan halnya orang yang misalnya diselamatkan dari kematian. Wow, itu luar biasa gitu, ya kan? Ya. Nah, ini sangat penting bahwa tadi ada harga dari kemerdekaan, harga dari kemerdekaan ya. Kadang-kadang kita menerima keselamatan seperti sesuatu yang biasa. Kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Tapi kita lupa bahwa maaf memiliki harga, yaitu salib Kristus. Kita mungkin berkata, saya sudah merdeka, tapi kita lupa bertanya, dari apa saya dimerdekakan? Dan untuk apa saya dimerdekakan? Tuhan tidak mati supaya kita hanya merasa lebih nyaman, tetapi Kristus mati supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa dan hidup bagi Allah. Itu esensinya dari kemerdekaan, harganya. Kita yang di sini dikatakan yang sudah dibebaskan dari dosa, hidupnya buat Tuhan dikatakan. Sama seperti Paulus ya, ketika dia bertobat dikatakan, apa yang dulu merupakan aku anggap keuntungan, ya dia orang yang pintar, yang kaya, aku anggap sampah. Ya, setelah mengenal Tuhan Yesus, dia mengikut dengan setia dan dia berani mati untuk Tuhan Yesus. Itu harga kemerdekaan. Maukah kita membayarnya saat ini dengan bukan untuk mengangkat senjata, ya? Mungkin kalau ditanya, Febri berani mati buat Tuhan Yesus? Aku berani mati gitu ya. Mungkin banyak yang berani gitu ya. Tapi bukan soal itu, tetapi hidup bagi Allah mau nggak? Gitu ya. Itu harga dari kemerdekaan. Yang kedua, nah ini juga yang merupakan kita harus waspada ya, yaitu musuh kemerdekaan. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 tadi kita udah baca bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini Yesus menyatakan dengan sangat serius, dosa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tapi dosa dapat menjadi sesuatu yang memperbudak kita. Awalnya kita merasa, saya bisa berhenti kapan aja. Mungkin saudara terikat sesuatu, ya, atau banyak orang yang terikat oleh sesuatu dosa, bisa berhenti kapan aja. Namun kemudian menjadi, saya sulit berhenti. Akhirnya saya nggak bisa berhenti. Perhatikan dosa itu yang asalnya kecil, kalau kita kompromi, bahaya saudara. Ya. Dosa seringkali dimulai dari sesuatu yang kelihatan kecil, sedikit kompromi, sedikit kebohongan, sedikit kepahitan, sedikit menikmati sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Waspadalah, apa yang saat ini mengikat saudara sehingga menyebabkan saudara kehilangan
sesuatu, bahkan tidak merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan, nggak ada damai sejahtera. Mungkin ada yang mengikat kita, mengintimidasi kita. Bukan hanya dosa yang tadi kelihatan, tetapi dosa yang ada di dalam jiwa ini dari dalam, ya, kepahitan, tidak bisa mengampuni, amarah, dendam, iri hati, cinta uang, keserakahan. Itu harus hati-hati, ya. Jangan sampai sesuatu yang kita pikirkan itu nanti menguasai kita. Jadi pertanyaannya bukan hanya, oh saya orang Kristen ya gitu ya, tapi apakah ada sesuatu yang masih memperbudakku? Mungkin kita tidak menggunakan narkoba, tetapi apakah kita diperbudak oleh kemarahan? Mungkin kita tidak mencuri uang, tapi apakah kita diperbudak oleh keserakahan? Mungkin kita tidak melakukan dosa yang terlihat besar, tetapi apakah ada dosa tersembunyi yang terus kita pelihara? Kita bisa ada di gereja, tetapi belum tentu hidup di dalam pertobatan. Jadi itu yang harus diwaspadai, musuh kemerdekaan. Iblis senantiasa dikatakan berkeliling, mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Pikiran kita ini yang seringkali diserang lebih dahulu. Ketika itu dibuahi, kalau misalnya nggak memegang firman Tuhan, mudah masuk. Kecil, asalnya kecil, ya. Kamu mah nggak berguna, mungkin. Kamu mah nggak diperhatiin, mungkin dari situ, gitu. Tapi ketika itu dibuahi, tidak bertobat, gitu, itu akan menghasilkan sesuatu yang bahaya buat kerohanian kita. Daud pada mulanya dia dikatakan orang yang berkenan, tapi dia pernah jatuh di dalam dosa. Mungkin saat dia melihat yang Batseba itu ya, dia kepincut ya karena cantik gitu. Tapi dia tahu itu istri orang. Nggak apa-apa, aku raja gitu ya. Coba panggil, dia tergoda gitu. Satu dosa dilakukan, dia nggak langsung bertobat tuh gitu ya. Dia kenal Tuhan tuh, percaya sama Tuhan. Tapi dia melakukan dosa yang lain untuk menutupi dosa yang satu. Itu dosa sebenarnya. Kalau dosa kecil dilakukan, kita misalnya, waduh nggak ketahuan gitu. Tapi itu ngerentet gitu ya. Jadi itu harus diputuskan segera. Puji Tuhannya, Daud ditegur sama Nabi Nathan, dia bertobat nggak marah. Saya percaya anak-anak Tuhan, tadi saya bilang kita nggak sempurna. Mungkin kita juga udah diselamatkan sama Tuhan, tapi kita masih bisa kan berbuat dosa itu. Saya sering bilang nggak ada kamusnya tuh dosa di dalam pikiran kita, tapi mungkin kita bisa terjatuh. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Putuskan saat itu juga dalam nama Yesus. Mungkin kita masih bisa marah, bisa kesel. Saya juga bisa kesel sama anak kadang-kadang. Ya kalau lagi marah gitu kesel, tapi langsung putuskan. Bukan berarti saya jadi benci anak saya kan gitu. Saya marah mungkin pada mulanya karena saya nggak mau anak saya misalnya berbuat kesalahan gitu ya. Tapi saya marah gitu misalnya emosi, misal gitu ya. Nah itu harus diputuskan saudara. Sayanya sendiri gitu. Tapi saya tidak membenci anak saya. Tuhan pun bisa marah ketika melihat manusia terus berdosa. Marahnya bukan karena dia nggak sayang sama kita, justru pengen kita selamat. Jadi hati-hati dengan musuh kemerdekaan ini ya saudara ya. Jangan sampai mengintimidasi pikiran. Jadi kalau ada pikiran buruk, nyah dalam nama Yesus gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang memerdekakan. Ini juga tema hari ini ya, kebenaran yang merdeka. Yohanes 8 ayat 32 tadi dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus tidak mengatakan bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu bisa melakukan apa saja gitu ya. Tapi justru kebenaran yang memerdekakan itu apa sih? Siapa kebenaran itu? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi hanya Yesus yang dapat memerdekakan kita. Pusat kemerdekaan kita bukanlah lagi sebuah prinsip, bukan filosofi, bukan kekuatan diri sendiri, tetapi pusat kemerdekaan kita adalah Kristus. Ketika kita datang kepada Kristus, kita tidak lagi harus menjadi budak dosa. Jadi harus tinggalkan. Orientasi kita hanya kepada Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 6 dikatakan, Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah ini adalah satu keputusan yang harus diambil oleh anak-anak Tuhan. Jangan kasih celah sama iblis.
dosa masih bisa masuk, tetapi dikatakan jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ingat, ketika saya percaya anak-anak Tuhan yang udah kenal kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan hal yang salah dikit aja, kayak tadi yang misalnya marah, mau bohong, terus melakukan sesuatu yang masih mengikat kita, gitu, kita tahu itu tuh nggak boleh gitu. Bukan bicara, kadang-kadang orang masih ngeles ya, di Alkitab nggak ada dosa atau enggak gitu. Tapi kita harus sadar ya, ini benar nggak yang kita lakukan, berguna nggak sih untuk kita gitu ya. Jadi jangan kita mengeraskan hati ya. Hal yang kecil itu kalau tidak berguna, kalau membawa maksudnya nggak baik gitu, jadi kita hubungannya nggak baik sama orang lain, hubungan kita nggak baik sama Tuhan, ya putuskan ya untuk kita bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Hari ini ada pembaptisan, ada baptisan air nanti sore. Ada 4 orang yang mau dibaptis. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur anak-anak kami juga mau dibaptis mulai dari usia yang masih muda ya, Grace. Jadi kalau di gereja kita, kalau ada gereja-gereja juga yang itu punya peraturan gereja ya. Misalnya udah umur 17 baru katekisasi gitu. Tetapi di kita seseorang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, dia mau, aku mau dibaptis gitu. Nggak disuruh loh, Grace ya. Yang pertama, aku pengen dibaptis nih. Terus mamanya nyampein gitu. Kita bersuka cita gitu. Walaupun mungkin untuk seusia Grace masih banyak hal yang belum dimengerti, tapi imannya ya udah mulai bertumbuh. Saya tuh percaya sama Tuhan Yesus gitu. Sampai kemarin ada tes ya, dengan bahasa anak-anak gitu ya, dikoreksi dikit, tapi mereka udah mulai mengerti kan. Nah, perjalanan mengerti atau enggaknya bukan soal usia, saudara. Orang yang udah tua aja dibaptis, mudahnya bisa berbuat dosa gitu ya. Tetapi artinya gini, keputusan untuk dikatakan mengikut Tuhan Yesus itu sekali lagi timbul dari hati, bukan berdasarkan usia ya, kecuali ya segede Kesia lah, nggak mungkin kan, karena dia kan belum bisa ngomong gitu ya, atau yang masih kecil kayak El mungkin masih, tapi saya percaya El juga ya setia sama Tuhan, tapi kan maksudnya kalau udah mulai lebih besar, aku mau dibaptis bukan satu hal yang mustahil ya. Jadi puji Tuhan untuk tapi baptisan itu bukan hanya berhenti di situ ya saudara. Kita semua di sini sebagian besar udah dibaptis ya. Tetapi setelah dibaptis itu, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan ya? Tadi dikatakan kebenaran yang memerdekakan itu harus menghidupi kehidupan kita, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lagi lemah ya, kita marah, kita capek menghadapi hidup ini, tekanan hidup, pusatnya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Berseru sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bahkan ada ayat mengatakan, berserulah kepadaku, aku akan membukakan, intinya gini, aku akan membukakan setiap hal yang tidak kamu ketahui, aku akan beritahukan kepadamu. Itu tertulis di dalam Yeskiel ya kalau nggak salah ya. Jadi atau Yeremia, berserulah kepadaku ya, aku akan memberitahukan apa yang tidak kamu ketahui. Mungkin saat ini banyak hal yang belum kita ketahui, kita kadang bingung menghadapi kehidupan ini. Tetapi kalau pusat hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita tahu kepada siapa kita berlari. Bukan orang pintar, bukan orang lain gitu. Kita mungkin yang anak-anak punya orang tua ya, Papa doain dong, Papa. Kita kalau misalnya yang anak-anak kecil butuh perlindungan, larinya ke orang tua gitu kan ya. Tetapi kita juga mengajar kepada anak-anak bahwa orang tua gak selamanya bersama dengan anak-anak. Pusat orientasinya sama Tuhan aja gitu ya. Kadang nggak masuk pikiran loh kadang-kadang ya. Kita kan bilang mungkin gimana gitu, kita lagi perlu uang, minta sama Tuhan, emang jatuh dari langit. Itu kan pikiran kita gitu. Kadang saya sama suami dibawa ke pengalaman hal yang seperti itu. Justru nggak ngandelin manusia gitu. Kita perlu manusia, kita perlu sahabat, kita punya teman yang saling mendukung. Saya luar biasanya di sini jemaat GBS ya, saling memperhatikan gitu. Bahkan sampai hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, perhatian, doa gitu. Tetapi itu semua dari Tuhan anugerahnya gitu. Tuhan menyediakan orang-orang baik di sekitar kita sehingga kita tetap terjamin hidupnya. Amin ya. Itu kebenaran yang memerdekakan. Kemudian yang keempat, merdeka bukan berarti bebas berbuat dosa.
Ini menjadi bagian yang sangat penting. Kadang-kadang orang berpikir kalau saya udah diselamatkan, Tuhan udah mengampuni saya, berarti saya bebas melakukan apa aja. Tetapi dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Oh, berarti ada berbuat dosa nanti Tuhan ampuni juga ya? Enggak seperti itu. Dikatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup, dapat hidup di dalamnya? Jadi keputusan kita mengikut Tuhan Yesus, di situ juga kita memutuskan untuk mati bagi dosa. Nggak ada kamus lagi dosa. Ya. Kemerdekaan dalam Kristus bukan saya bebas melakukan apa saya yang mau, tetapi saya bebas untuk tidak lagi diperbudak oleh dosa. Itu yang harus kita ucapkan ya. Dulu dosa adalah Tuhan, sekarang Kristus adalah Tuhan. Dulu kita hidup mengikuti keinginan daging, sekarang kita belajar hidup mengikuti kehendak Allah. Dulu kita berkata, saya nggak bisa berhenti dari ikatan-ikatan dosa. Tapi sekarang di dalam Kristus kita bisa berkata, saya tidak harus tunduk pada dosa. Bukan berarti orang percaya tidak pernah jatuh, tapi ketika terjatuh, kita tidak berdamai dengan dosa. Kita bangkit, terima Tuhan dan kembali berjalan dalam kebenaran. Dosa mungkin masih mencoba masuk ke dalam hidup kita, tetapi dosa tidak lagi boleh menjadi tuan atas hidup kita. Ya, kita harus berani nyah gitu, tapi bukan dengan kekuatan sendiri, pertolongan Tuhan, saudara. Dan yang terakhir dikatakan hidup kita adalah sebagai orang merdeka. Amin. Kita merdeka. Ya, Galatia 5 ayat 1 dikatakan, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau. Ya, saya harus bisa mengatakan gini sama diri saya sendiri ya. Jadi di sini kan ada dua sisi. Kristus itu udah memerdekakan kita. Nah, itu karyanya Tuhan. Tapi kita juga harus berdiri teguh. Ya, jangan enak-enakan. Jadi saya juga mesti fight sama diri saya sendiri. Jadi mesti agak keras gitu ya. Jadi kalau ada hal yang, aku Tuhan ini salah, ampuni ya, saya bodoh nih gitu, misalnya gitu ya. Jadi kita harus berani dikatakan menolak dosa, terus istilahnya sama iblis gini, bukan nantangin enggak, tetapi minta supaya Tuhan menolong kita untuk kita berdiri teguh di dalam kemerdekaan itu. Artinya kemerdekaan itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Kristus sudah memerdekakan saya dari kebencian, saya harus belajar mengampuni, gitu ya. Kalau kita ada banyak orang yang mungkin ada juga yang benci misalnya sama kita, tapi banyak yang sayang sama kita. Kita syukurin yang sayang sama kita. Berarti kita juga harus belajar mengampuni, karena kan kita nggak mau dibenci, betul kan? Kemudian gini, kalau Kristus memerdekakan saya dari keserakahan, namanya manusia ya, beli satu, nggak cukup beli dua, itu kalau barangnya nggak puas gitu ya. Saya juga harus belajar membeli. Kalau kita bisa beli banyak barang, kita punya uang nih, tapi kita juga harus belajar untuk membeli. Ya. Kalau Kristus sudah memerdekakan saya dari kebohongan, saya memilih berkata benar. Jadi jangan ada lagi kamus bohong-bohong kecil, enggak. Tapi pilihlah untuk berkata benar. Kalau Kristus sudah memerdekakan saya dari hawa nafsu, saya belajar menjaga kekudusan. Sulit nih saudara. Ya, keinginan manusia kan, hawa nafsu nih yang besar. Gitu. Tetapi kita mau belajar untuk menjaga kekudusan, karena ada ayat mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Gitu ya. Kalau Kristus sudah memerdekakan saya dari cinta uang, saya belajar mencukupkan diri. Karena kalau kita banyak uang, gitu ya, mungkin kita nggak sadar, gitu, ya. Nggak segalanya ada, gitu ya. Tapi ketika kita dikasih ujian sama Tuhan, nggak ada uang sekalipun, gimana, saudara? Ya. Belajar untuk mencukupkan diri. Kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita percayai. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Jadi bukan hanya, kita percaya udah merdeka, tapi hiduplah dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita masuk dalam kesimpulan. Apakah saudara dan saya sudah hidup sebagai orang yang dimerdekakan Kristus?
Jangan sampai kita tinggal di negeri yang merdeka nih, tapi kita masih diperbudak oleh dosa. Jangan sampai kita sudah menerima kemerdekaan dari Kristus, tapi kembali menyerahkan diri kepada dosa. Intinya adalah hiduplah sebagai orang yang benar-benar merdeka. Bukan merdeka untuk melakukan apa saja yang kita mau, tetapi merdeka untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ini garis bawahi. Merdeka untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Bukan merdeka untuk kembali kepada dosa, tetapi merdeka untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 36 dikatakan. Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sudahkah Kristus tinggal di dalam hati kita, memerdekakan kita, ya? Kebenaran yang memerdekakan, dan Kristus adalah kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan. Mungkin saya undang para pelayan maju ke depan. Mungkin saat ini kita cinta Tuhan, kita bersyukur kita bisa bersekutu pada pagi hari ini. Di tengah mungkin perjuangan kita mengikut Tuhan Yesus, kita cinta banget sama Tuhan, tapi ada hal yang mungkin masih mengikat kita sehingga kita kadang kehilangan damai sejahtera. Kadang kita juga tidak bisa mengalami sukacita ketika kita menghadapi kehidupan. Tuhan katakan, biarlah kita mengalami kebenaran yang memerdekakan itu. Terus latih pikiran dan hati kita untuk kita tunduk kepada Tuhan Yesus, bukan tunduk kepada dosa, tunduk kepada firman. Baca firman tiap hari. Sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita yang menyibukkan kita, firman Tuhan itu yang menjadi benteng pertahanan kita. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjaga setiap hati kita, supaya firman itu yang akan memerdekakan kita dari rasa pahit, dari rasa benci, dari rasa amarah, iri hati dan sebagainya. Bahkan ikatan-ikatan yang lain. Saya percaya ketika saudara bertobat dan merendahkan diri, Tuhan mengampuni, Tuhan membantu saudara, menolong saudara untuk bisa terlepas dari ikatan tersebut. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Nyatakan kerinduan kita. Kalau ada suatu hal yang masih mengikat, minta ampun sama Tuhan saat ini, dan putuskan untuk kita mengikuti Tuhan dengan setia. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes, haleluya. Ku ikut
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami memperingati kemerdekaan Indonesia, tetapi terlebih lagi kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami semua orang-orang percaya. Biarlah kami makin menyadari Tuhan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sesuatu yang kami ucapkan, tetapi kami harus menghidupinya Tuhan Yesus. Kami sadar kami banyak kelemahannya Tuhan, tetapi kami tidak mau tunduk kepada kelemahan itu, tidak mau tunduk kepada dosa lagi, tetapi kami mau memandang Tuhan sebagai pusat otoritas kami, kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami boleh menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus, berarti kami harus nurut sama Tuhan, tidak ngerasin hati Tuhan. Tuhan jamah setiap kami. Hamba juga mau setiap jemaat Tuhan dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan yang membelenggu, yang kadang menyulitkan kami Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan untuk kami bersuka cita pun, ataupun Tuhan Yesus mengucap syukur, kadang ada intimidasi yang dibuat iblis. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Setiap Tuhan Yesus situasi, kondisi yang terjadi di luar tubuh kami, baik itu pada saatnya Tuhan kesulitan ekonomi, masalah-masalah yang dihadapi, sakit, penyakit bahkan, biarlah itu tidak menjadi satu yang melepaskan kami dari kasih Tuhan, yang mengintimidasi kami, tapi kami bisa bebas, merdeka Tuhan Yesus, menghidupi kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan. Firman-Mu itu yang memerdekakan kami, Firman-Mu itu yang akan terus mengubah hidup kami dan menuntun jalan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan Yesus benar-benar bebas, merdeka Tuhan Yesus, dan dapat terus bersuka cita, mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari kami percaya jemaat-Mu juga mendapatkan berkat dan mengalami terus pemulihan demi pemulihan. Mereka diberkati, bukan hanya diberkati secara materi, tetapi jiwa mereka, roh mereka diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan air hidup-Mu Tuhan Yesus, dan itu akan menyegarkan mereka. Mereka akan bangkit menjadi pemenang, bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya, katakan amin. GBS Kaumi, welcome home. Selamat datang di Bandaraya GBS Kafari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Badai GBS Kafari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa terus mencerminkan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Tiap hari Rabu ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Kalau kita mau melihat gereja ini kuat, semuanya dimulai dari doa. Yuk ambil bagian untuk menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan cuma mendengar tentang doa, tapi ikut dan alami sendiri kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Lalu Kamis minggu depan kita ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Berkat bisa datang lewat persekutuan. Kalau Anda rindu untuk bertumbuh, dikuatkan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus bersama-sama, ini tempatnya. Pastikan hadir dan datang tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan diadakan Calvary Men. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Men akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Lalu hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth. Bakal ada sesuatu yang spesial loh. Kita akan berkumpul dan beribadah bersama-sama Di GBS Kalvari Sukabumi jam 4 sore. So, don't miss it out. Buat yang masih muda, yuk ikutan program online kita yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bangun pagi memang butuh komitmen, tapi percayalah, hari yang dimulai bersama Tuhan pasti akan diberkati. Yuk terus bangun lifestyle yang sehat dalam Tuhan. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya.
Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita." Karena bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Calvaris Kaumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Jangan lupa follow Instagram @GBS Calvaris Kaumi untuk update kegiatan terbaru di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Calvaris Kaumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Di masalahnya kita akan memberikan persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua Tuhan berdoa.
kami berdoa buat bangsa ini, maka kesejahteraan pasti terjadi. Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Biar kami juga boleh hidup tidak lagi di bawah belenggu. Kebebasan kami yang Tuhan sudah berikan, kasih dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kami tidak sia-siakan, kami tidak menolaknya. Sehingga kami juga boleh hidup di dalam Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga memberitakan kabar kemerdekaan ini, kabar kebebasan ini kepada keluarga kami yang belum dibebaskan, kepada teman-teman kami, rekan kerja kami, kolega bisnis kami, supaya mereka juga boleh diselamatkan, mereka boleh mendapatkan kemerdekaan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, pakai kami, hidup kami menjadi berkat buat Indonesia, menjadi berkat buat sekeliling kami, menjadi berkat buat keluarga kami, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah mendapatkan berkat yang besar pada hari ini, pada hari Minggu yang penuh dengan berkat ini. Kami sudah mendapatkan kelepasan daripada Tuhan, kami sudah mendapatkan kekuatan firman Tuhan, kami sudah mendapatkan pemulihan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami juga akan memberitakan pemulihan, kebebasan, kesembuhan daripada Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, dan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.